Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Perda Syariah Kota Indramayu tentang prostitusi yang diatur dalam Perda tingkat 2 nomor 4 tahun 2001. Di sini ada saya sendiri, Salwa Sajwa Koto, dan ada rekan tim kelompok saya, Kirana Larasati, Kia Ardia Emma, Kia Ulhak, dan Vanessa Sahara. Untuk latar belakang, saya akan membacakannya terlebih dahulu. Perda Syariah di Indramayu di era reformasi tahun 1998. Banyak terdengar tuntunan dari wilayah tertentu untuk menerapkan syariat Islam. Pada era ini juga telah lahir undang-undang tentang otonomi daerah, di mana agama termasuk salah satu bidang yang pengaturannya diserahkan pada daerah. Lahirnya Undang-Undang Otonomi Daerah menjadi angin segar bagi kaum muslimin di Indonesia untuk menuntut haknya sehubungan dengan pelaksanaan syariat di wilayahnya. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Vanessa Sahara. Di sini ada tujuan dan manfaat. Manfaatnya pertama ada agar memberikan wawasan untuk para pembaca. Yang kedua, mencegah kesalahpahaman tentang perlindungan anak. Yang terakhir ada sebagai pedoman untuk tidak melakukan kegiatan yang merugikan banyak pihak. Rumusan masalah pada makalah kami kali ini, yang pertama ada, apa tujuan hukum Islam yang terdapat dalam Perda Syariah Kota Indramayu? Yang kedua ada, apa asas-asas hukum Islam yang terdapat pada Perda Syariah Kota Indramayu? Islam dalam Maqasid Syariah tentang Perda Indramayu nomor 4 tahun 2001 secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak mudarat, yaitu tidak berguna bagi hidup. Tujuan utama yang mesti dipelihara oleh hukum Islam adalah kepentingan hidup manusia yang bersifat primer. Kepentingan yang bersifat primer ini meliputi kepentingan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hal ini disebabkan bahwa tempat manusia hidup ditegakkan di atas pilar-pilar kehidupan. Tanpa terpeliharanya 5 hal ini, tidak akan tercapai kehidupan manusia di dunia ini, yaitu penuh kedamaian dan ketentraman yang sempurna. Islam mengakui eksistensi manusia sebagai makhluk yang bebas dan bertanggung jawab. Adanya tanggung jawab penuntut adanya kebebasan, sebab tidak mungkin ada tanggung jawab tanpa ada kebebasan. Sebaliknya, kebebasan tanpa tanggung jawab berarti tidak manusiawi atau tidak bermoral. Oleh karena itu, kebebasan dalam hal beragama adalah kebebasan yang bertanggung jawab pada Tuhan. Secara eksternal, hukum Islam memberi kebebasan kepada umat Islam untuk memilih agama yang diyakininya. Secara internal, hukum Islam memberi kebebasan pada setiap muslim atau melaksanakan kewajiban-kewajiban keagamaan selama tidak sampai menghilangkan maslahat daruriyat dan pelaksanaan kebebasan ini tidak sampai mengganggu kebebasan orang lain. Selanjutnya dibacakan oleh dia. Selanjutnya ada asas-asas hukum Islam yang terdapat dalam Perda Indramayu. Yang pertama ada asas Darul Mafasid Muqaddam ala Jalbi al-Masali. Yang kedua ada asas Adam al-Haraj tidak menyempitkan. Yang ketiga ada asas legalitas. Yang pertama yaitu asas Darul Mafasid Muqaddam ala Jalbi al-Masali. Asas kemanfaatan yang mengiringi asas keadilan dan kepastian hukum. Asas ini melaksanakan keadilan dan kepastian hukum senantiasa memperhatikan asas kemanfaatan, baik manfaat untuk diri sendiri maupun kepentingan umum. Yang dimaksud di sini adalah kepentingan yang memperhatikan urusan duniawi dan akhirat, yang memperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu dengan masyarakat luas, memperhatikan kepentingan kelompok tertentu dan bangsa secara luas, memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang, dan kemaslahatan yang berupa persamaan dan keadilan. Yang kedua itu ada asas Adam al-Haraj, tidak menyempitkan. Asas keadilan ini adalah memberikan jaminan penggantian yang layak kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah sehingga mendapatkan kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik.
Yang ketiga yaitu ada asas legalitas. Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak adanya pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Jika mengaitkan dengan Perda Kota Indramayu nomor 4 tahun 2001, Perda itu ditetapkan untuk menghalangi kegiatan pelacuran dan akan dikenakan penindakan pengadilan bagi siapa saja yang melanggarnya, agar terciptanya kebiasaan yang baik di daerah tersebut. Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu tujuan hukum Islam dalam maqasid syariah secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat kelak. Tujuan utama yang mesti dipelihara oleh hukum Islam adalah kepentingan hidup manusia yang bersifat primer, yang meliputi kepentingan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Asas hukum Islam yang terdapat dalam Perda Indramayu adalah asas kemanfaatan, asas tidak menyempitkan, dan asas legalitas. Lalu ada saran, yaitu diharapkan agar ke depannya penanggulangan tentang kehidupan pelacuran di Kabupaten Indramayu dapat ditegakkan secara sempurna. Hal tersebut dibutuhkan agar kehidupan pelacuran di Kabupaten Indramayu dapat dihilangkan sehingga tidak merusak kebudayaan serta moral masyarakat setempat. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk semuanya. Cukup sekian diskusi dari presentasi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.